Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Sarah Fatmawati dari kelas 2B dengan NIM 205140117. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri dan rekan saya yaitu Amaria. Nah, di sini saya akan membuat video presentasi mengenai materi untuk menentukan persamaan lingkaran jika diketahui dua titik dan sebuah pusat pada garis. Kemudian saya juga akan membahas mengenai simetri lingkaran. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geometri Analitik yang diampu oleh Ibu Irena Puji Luritawati MPD. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk menentukan persamaan lingkaran jika diketahui dua titik dan sebuah pusat pada garis. Langkah-langkahnya, yang pertama, tulislah persamaan standar lingkaran dengan pusat A, B, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat sebagai persamaan 1. Kemudian langkah yang kedua, karena pusat lingkaran A, B berada pada garis X tambah Y tambah C sama dengan 0, maka koordinat titik itu harus memenuhi persamaan garis sehingga A tambah B tambah C sama dengan 0. Nah, kedua ruas dikurangi A kurangi C sehingga didapat B sama dengan negatif A kurangi C. Langkah yang ketiga, kita substitusi nilai X, Y dan A, B pada pada persamaan yang persamaan 1. Sehingga menjadi X1 dikurangi A kuadrat ditambah Y1 dikurangi negatif A kurangi C kuadrat sama dengan R kuadrat. X2 dikurangi A kuadrat ditambah Y2 dikurangi negatif A kurangi C kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian langkah keempat, hitunglah nilai A, B, dan R. Nah, langkah yang kelima, setelah kita hitung nilai A, B, dan R, kita substitusi nilai A, B, dan R tersebut ke persamaan yang ke-1. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di sini ada ilustrasi dari sebuah lingkaran jika diketahui dua titik dan sebuah pusat pada garis. Nah, ini ada titik A yaitu X1, Y1 dan titik B yaitu X2, Y2. Kemudian ada garis P yang berpusat pada A, B. Agar lebih paham, kita lanjut ke latihan soal. Nah, di sini ada sebuah persoalan yaitu buatlah persamaan lingkaran yang melalui titik negatif 1,2 dan 3,0 serta memiliki titik pusat A, B pada garis X ditambah 3Y kurangi 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama, kita menggunakan persamaan standar atau baku karena titik berada pada A, B, yaitu X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat sebagai persamaan 1. Kemudian, karena koordinat titik pusat pada lingkaran A, B berada pada garis X tambah 3Y kurangi 6 sama dengan 0, maka koordinat itu harus memenuhi persamaan garis sehingga A tambah 3B kurangi 6 sama dengan 0, A sama dengan negatif 3B ditambah 6. Nah, si A sama dengan negatif 3B tambah 6 ini sebagai persamaan kedua. Kemudian tadi kan diketahui lingkaran tersebut memuat titik negatif 1,2 dan 3,0. Nah, kita substitusikan titik-titik tersebut ke persamaan 1. Untuk yang titik negatif 1,2 menjadi negatif 1 dikurangi negatif 3B ditambah 6 kuadrat ditambah 2 dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. 3B dikurangi 7 kuadrat ditambah 2 dikurangi kuadrat sama dengan R kuadrat. 9B kuadrat dikurangi 42B ditambah 49 ditambah B kuadrat dikurangi 4B ditambah 4 sama dengan R kuadrat. 10B kuadrat dikurangi 46B ditambah 53 sama dengan R kuadrat. Nah, ini sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya untuk titik 3,0 menjadi 3 dikurangi negatif 3B ditambah 6 kuadrat ditambah 0 kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi 3B ditambah 3 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi 9B kuadrat ditambah 18B ditambah 9 ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat menjadi 10B kuadrat ditambah 18B ditambah 9 sama dengan R kuadrat sebagai persamaan yang keempat. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menghitung nilai A, B, dan R dengan cara yang pertama, kita eliminasi persamaan 3 dan 4.
persamaan 3 yaitu 10B kuadrat dikurangi 46B ditambah 53 sama dengan R kuadrat, dan persamaan 4-nya yaitu 10B kuadrat dikurangi 18B ditambah 9 sama dengan R kuadrat. Nah, karena ini kebetulan ya koefisien dari B kuadrat sama yaitu 10, maka kita akan menguranginya menjadi negatif 28B ditambah 44 sama dengan 0. Negatif 28B sama dengan negatif 44, B sama dengan negatif 44 dibagi negatif 28, sehingga B sama dengan 11/7. Kemudian kita substitusi nilai B sama dengan 11/7 ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan kedua itu A sama dengan negatif 3B ditambah 6. A sama dengan negatif 3, kita ganti B-nya menjadi 11/7 ditambah 6. A sama dengan negatif 33/7 ditambah 6. A sama dengan negatif 33 ditambah 42/7. A sama dengan 9/7. Selanjutnya kita tinggal mencari R kuadrat dengan substitusi nilai B ke persamaan yang ketiga. 10B kuadrat dikurangi 46B ditambah 53 sama dengan R kuadrat. 10 dikali 11/7 kuadrat dikurangi 46 dikali 11/7 ditambah 53 sama dengan R kuadrat. 10 dikali 121 dibagi 49 dikurangi 506/7 ditambah 53 sama dengan R kuadrat. 1210/49 dikurangi 506/7 ditambah 53 sama dengan R kuadrat. 1210 dikurangi 3542 ditambah 2597/49 sama dengan R kuadrat, sehingga kita dapat nilai R kuadratnya yaitu 265/49. Nah, kita kan tadi sudah dapat nilai A, B, dan R. Nah, kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Persamaan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga menjadi X dikurangi 9/7 kuadrat ditambah Y dikurangi 11/7 kuadrat sama dengan 265/49. Jadi, persamaan lingkaran yang memenuhi syarat-syarat melalui dua titik dan sebuah titik pusat pada garis adalah X dikurangi 9/7 kuadrat ditambah Y dikurangi 11/7 kuadrat sama dengan 265/49. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai simetri pada lingkaran. Suatu lingkaran disebut simetri terhadap pusat lingkaran jika untuk setiap titik P pada lingkaran, maka ada titik P aksen bayangan dari titik P terhadap titik pusat. Bisa kita lihat ini di gambar ya. Nah, titik C ini merupakan pusat lingkaran atau bisa juga disebut sebagai pusat simetri, dan garis P aksen ini merupakan sumbu simetri. Nah, di dalam simetri lingkaran terdapat simetri putar dan juga simetri lipat. Sebuah bangun datar dapat dikatakan mempunyai simetri putar apabila bangun datar tersebut dapat kita putar kurang dari satu putaran penuh untuk mendapatkan bayangan yang tepat seperti semula. Nah, bisa kita lihat di gambar ya. Nah, bila kita putarkan titik F ke titik H, nah, maka akan menghasilkan bayangan yang sama. Jadi dalam lingkaran ini memiliki simetri putar yang tak terhingga ya, karena jika kita memutarkan dari 0 derajat sampai 360 derajat pun bayangannya akan tepat seperti semula. Nah, kemudian yang kedua ada simetri lipat. Secara singkat, simetri lipat pada bangun datar bisa diartikan sebagai banyaknya lipatan pada bangun datar yang dapat membagi bangun datar tersebut sehingga setengah bagian dari bangun datar tersebut bisa menutupi setengah bagian yang lain. Nah, kita ambil contoh di sini pada gambar 1, yaitu titik A ke titik E. Nah, kita lipat, maka setengah bagiannya menutupi bagian yang lain sehingga menghasilkan gambar nomor 1. Begitupun pada gambar 2, 3, dan gambar yang 4. Kemudian si garis yang membaginya, yaitu garis AE, itu disebut sebagai sumbu simetri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.